Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngasih contoh bagaimana caranya membuat Google Form. Kita masukkan di sini, ketik form.google.com. Ini saya sudah ada. Kemudian enter. Tunggu proses. Nah, sampai dengan di sini pastikan kita beri judul terlebih dahulu formnya, biar nanti ketika kita mencari respon atau mencari hasil dari ujiannya kita tidak bingung form mana yang sudah kita bikin dan mana yang sudah ada responnya yang kita cari. Kita di sini misalkan kasih PAT X TKJ Mapel KJD misalkan tahun 2020. Nah, sampai dengan di sini kita sudah bikin formulirnya, nama formulirnya. Kemudian berikutnya adalah karena di sini kita mau membuat kuis, jadi kita membuat pengaturan agar si formulir ini itu setiap soal mempunyai skor. Kalau hanya seperti ini tidak akan ada skornya. Kita akan mengecek hasilnya secara manual. Jadi kita harus memberikan skor yang terlebih dahulu. Itu ada di bagian ini. Oke. Titik 3 ini kita klik. Kemudian setelan. Sampai dengan di setelan di sini ada kuis, kita aktifkan. Nah, nanti segera setelah setiap pengiriman rilis nilai ini, siswa bisa melihat nilai atau skornya dia. Pertanyaan tidak terjawabnya dan jawaban yang benarnya yang mana. Itu bisa muncul sama nilai poinnya. Di checklistnya diaktifkan. Oke, sampai dengan di sini kita back ke sini presentasi. Di presentasi tampilkan status progres. Mau dikasih tampil status progres atau tidak terserah. Dikembalikan ke gurunya masing-masing. Maksudnya di sini status progres adalah ketika si siswa baru mengerjakan 2 soal dengan total soal 30, artinya baru 2 soal dari 30 itu ada keterangannya. Nah, oke, di sini saya akan mengaktifkan acak urutan pertanyaan. Untuk urutan pertanyaan silakan mau diacak atau tidak. Kalau misalkan kita mau acak, kita kasih checklist. Kalau misalkan tidak usah dikasih checklist. Di sini saya tidak menggunakan checklist ya, saya tidak aktifkan di sini. Oke, misalkan kita mau menampilkan tanggapan yang lain, bisa dikasih link apa enggak? Kalau enggak, jangan. Ini di bawah. Jadi setelah kita selesai proses, itu di bawah nanti akan ada link si siswanya. Ini sebagai siswa. Kalau misalkan siswa itu sudah mengerjakan soal dan sudah submit, sudah selesai kirim, kalau misalkan kita checklist ini, jadi si siswa akan ada kemungkinan dia bisa mengklik lagi dan bisa mengerjakan lagi tanpa mengetahui link. Nah, kita hilangkan saja. Kemudian di opsi umum ini, alamat email dari siswanya mau dikumpulkan atau tidak. Kemudian batasi ke 1 tanggapan. Setiap masing-masing siswa dengan nama yang sama itu boleh mengirimkan lebih dari 1 atau tidak. Kalau misalkan tidak, 1 orang hanya 1 kali, maka checklist batasi ke 1 tanggapan. Edit setelah mengirimkan artinya siswa bisa mengedit lagi setelah kirim, itu nggak usah. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini silahkan bisa di checklist atau tidak. Kalau di sini saya coba buat tidak ya. Kemudian jika sudah, umum kita sudah setel, presentasi sudah setel, dan bagian kuis juga. Ini kuisnya di sini ya. Kuis juga sudah kita aktifkan, kemudian klik simpan. Ini pengaturan kuisnya sudah selesai. Berikutnya kita lanjutkan. Di sini PAT XTKJ Mapel KJD, deskripsi formulirnya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, misalkan saya kasih keterangan seperti ini. Kemudian pertanyaannya, ini soalnya. Kita masuk ke soalnya, misalkan soal pertama saya kasih soal 1 tambah 1 sama dengan berapa. Nah, kita mau kasih soal ininya adalah pilihan ganda, jadi kita pilih pilihan ganda. Kalau misalkan pertama itu defaultnya seperti ini, kita rubah aja di sini. Jawaban singkatnya kita klik drop downnya ya. Kemudian pilih pilihan ganda atau kotak centang. Kalau saya di sini menggunakan pilihan ganda. Nah, misalkan kita mau memberi gambar, di sini kita bisa klik ini. Jadi di dalam soal tersebut mau kita kasih gambar. Nah, ini kita bisa sini unggah, bisa ini melalui kamera, ini melalui URL, silakan. Kalau misalkan mau unggah, kemudian klik cari dan cari file
gambar yang mau kita lampirkan di soal tersebut di mana. Oke. Kemudian opsi pertama ini adalah jawaban pertama. Misalkan di sini 1 tambah 1 sama dengan berapa? Misalkan di sini saya bikin 200. Kemudian ini bagian B-nya. Nah, misal di sini sama dengan 2. Kita mau tambahkan lagi, di sini ada tulisan tambahkan opsi nih. Kita klik ini, tambahkan opsi. Nah, jawabannya 3. Misal di sini 4 dan satu laginya 5. Oke. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Di sini jawabannya adalah 2. Maka kita kunci jawabannya itu 2. Ini bagian ini adalah untuk kunci jawaban ya. Kita klik ini, kemudian kasih kunci jawabannya. Nah, ini adalah jawaban benar. Kemudian poinnya berapa soal ini? Misalkan saya bikin poinnya dari soal ini adalah 5. Maka ketik di sini 5. Dan tambah masukkan jawaban. Ini bisa kita isi atau tidak. Kalau misalkan kita tidak isi, misalkan si siswa tersebut salah mengisi atau salah menjawab, misalkan dia 1 tambah 1 sama dengan berapa, dia jawab 200, maka akan ada tulisan di formnya ketika si siswa tersebut sudah berhasil kirim jawab, itu nanti ada koreksi bahwa 1 tambah 1 sama dengan jawaban benarnya adalah 2, seperti itu. Kalau misalkan kita mau kasih opsi yang lain, tulisan yang lain, kita bisa klik tambah masukkan. Nah, ini kalau jawaban salah berarti dikasih keterangan tersebut yang tadi, misalkan 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian jawaban benar, misalkan kita bisa kasih motivasi ke si anaknya, bagus, jawaban yang tepat, misal seperti itu. Kalau sudah, bisa simpan. Oke, kemudian di sini ada link dan video. Kalau misalkan kita kasih jawaban salah, kemudian kasih penjelasannya, cara pengerjaan soalnya, misalkan ini matematik ataupun apa, kita tahu dari website, kita bisa copy saja alamat websitenya, kemudian kita berikan masukannya di sini, tautan kemana, kemudian teks yang akan ditampilkannya kemana. Misalkan untuk melihat alasan atau untuk melihat proses pengerjaan soalnya adalah sebagai berikut, kemudian teksnya di situ diketik di sini, tapi ketika diklik dia akan langsung lari ke web yang tadi direferensikan. Kalau misalkan nggak jadi, oke, kita di sini saya contohkan tidak menggunakan tambah masukkan jawaban. Nah, sampai dengan di sini cara tambahnya gimana? Ini baru soal nomor 1. Nah, kalau mau melanjutkan ke soal berikutnya, kita klik tombol tambah di sini. Nah, baru kita lanjutkan ke soal kedua. Untuk soal kedua sama saja, prosesnya sama persis dengan soal pertama, dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan kita mau menambah lagi, ini sudah selesai, kita tambahkan lagi. Seperti itu terus. Dan satu hal yang paling penting adalah kita jangan sampai lupa memberikan skornya dan jawabannya. Ini kalau misalkan kita jawabannya yang benar adalah 2, bisa. Jadi ini bisa lebih dari 1 jawaban betulnya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik selesai. Ini artinya kalau selesai adalah untuk pertanyaan nomor 1 sudah selesai. Kemudian pertanyaan keduanya silahkan dibikin. Jika sudah lagi, misalkan di sini saya kasih contoh aja, jawab aja B, misal seperti ini. Kemudian pilihan ganda, ini adalah A, kemudian ini adalah B. Nah, jika sudah, jangan lupa kunci jawabannya, nilai poinnya berapa, 5, kunci jawabannya B, misalkan seperti ini. Klik selesai, sudah. Nah, sampai dengan di sini, berikutnya silahkan teruskan. Kemudian apakah bisa kita memberikan batasan waktu? Bisa. Google Form bisa memberikan batasan waktu. Misalkan mapel KJD ini adalah untuk di hari Sabtu, misalkan. Untuk di hari Sabtu dari jam 8 sampai dengan jam 9. Kita akan menerbitkan link Google Formnya itu ketika jam masuk di Edmodo, jam masuk pelajaran PAT-nya. Nah, kemudian batasnya adalah jam 9, dari jam 8 sampai jam 9. Kita klik bagian ini. Kemudian kita cari add-on. Nah, di sini ada add-on. Kalau mungkin yang bahasa Indonesia biasanya pengaya. Oke, kita masuk add-on. Form limiter. Ini. Set limit. Oke. Nah, setelah sudah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang date and time.
kemudian kapan berakhirnya form tersebut. Misalkan ini adalah bulan Juni, tanggal 2 misalkan 2 Juni sampai dengan jam berapa, jam 9 tadi misalkan. Ingat kalau misalkan dari jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang itu kita gunain AM, dan dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam kita gunakan PM. Karena di sini jam 9-nya adalah jam 9 pagi, artinya kita gunain AM. Tinggal kita rubah aja jam 9. Ini lebihnya itulah pokoknya menit. Nah, bagian menit ada di sebelah kanan yang sini. Kalau misalkan jam 9 tepat, maka biarkan seperti ini, jam 9.00. Jika sudah, klik set. Kemudian klik save and enable. Ini fungsinya adalah untuk membatasi jam pengerjaan. Jadi ketika jam 8 kita posting nanti link ininya, kemudian jam 9 itu secara otomatis sudah selesai dan tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa diambil link ininya. Oke, sampai dengan di sini. Kemudian kita klik kirim. Ini kita anggap selesai. Total poin 10. Kalau kita bisa lihat total poinnya di sini. Jadi kalau misalkan soalnya ada 30, agar kita bisa dapat nilai 100 berarti poinnya adalah 3,33 per soal. Bisa disesuaikan, silahkan, barangkali ada di salah satu soal itu 3333, kemudian ada yang 5 juga bisa. Yang penting poin totalnya adalah 100 biar kita nggak menghitung ini. Nah, jika sudah, kita klik kirim. Kemudian setelah klik kirim, kita bisa lihat di sini ada link. Kita klik di sini, pendekkan URL biar tidak terlalu panjang. Kemudian kita klik salin. Nah, ini nanti yang sudah disalin atau alamat web ininya, ini yang kita akan bagikan di Edmodo. Misalkan mulai dari jam 8, maka jam 8 kita posting alamat web ini. Ini yang kita salin di sini. Oke, sampai dengan di sini kita sudah selesai, kita close saja. Sudah, kita balik lagi ke Google Form-nya.